Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait metode transportasi. Kalau yang kemarin kita belajar terkait stepping stone, kalau sekarang metodenya menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, ini ada contoh soal terkait metode FAM. Diketahui ada kapasitas pabrik 150, 175, 275. Jadi ada 3 pabrik, dan kapasitas gudang ada gudang A 200 kapasitas, gudang B 100, gudang C 300. Nah, di sini ada biaya distribusinya. Ketika dari kapasitas pabrik ke kapasitas gudang, biaya distribusinya itu ada 6. Terus dari gudang ke pabrik ada untuk 1 ke B ada 8. Terus dari gudang 1 ke pabrik gudang 1 ke pabrik 1 ke gudang C itu ada biaya distribusinya 10. Pabrik 2 ke gudang A itu distribusi 7. Pabrik 2 ke gudang B distribusi 11. Pabrik 2 ke gudang C distribusi 11. Pabrik 3 ke gudang A biaya distribusinya 4. Pabrik 3 ke gudang B 5 biaya distribusi. Pabrik 3 ke gudang C biaya distribusinya ada 12. Nah, ini biaya distribusinya. Jadi ada 3 pola atau 3 bentuk diketahui di awal. Untuk contoh soal ini ada biaya distribusi yang sudah diketahui. Terus kapasitas pabrik yang sudah diketahui ada 3 pabrik, 1, 2, 3 kita namakan. Kapasitas gudang ada 3 gudang, A, B, dan C. Apa sih guna atau fungsi metode FAM di sini? Metode FAM di sini untuk mengoptimalkan atau meminimalkan biaya distribusi ketika ada pengiriman dari pabrik ke gudang dan sebaliknya. Dicari biaya paling minimal untuk mengoptimalkan pembiayaan distribusi atau transportasi tersebut. Oke, dari contoh soal ini nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana cara untuk menjawab dari soal yang sudah kita tulis ini. Oke, lanjut. Setelah tadi sudah beberapa contoh soal yang diketahui ada beberapa item. Sekarang kita langsung menjawab. Kita bikin tabel dulu, teman-teman. Ada kabel tadi nih. Kalau 1, 2, 3 itu kapasitas pabrik. ABC ini gudang. Jadi tadi berapa kapasitas pabrik 1? Kapasitas 1 itu kapasitasnya 150. Pabrik 2 kapasitasnya 175 dan pabrik 3 kapasitasnya 275. Sama halnya dengan gudang A. Gudang A kapasitasnya 200, B kapasitas 100, dan C kapasitas 300. Nah, 6, 8, 10 ini apa? Ini tadi adalah biaya distribusi ketika dari pabrik 1 ke gudang A biaya distribusinya 6. Pabrik 1 ke gudang B biaya distribusinya 8. Pabrik 1 ke gudang C biaya distribusinya 10. Sekarang kita lihat, kita bicara tentang pabrik 2 ke gudang A, berapa sih nilai distribusinya? Ternyata nilai distribusinya adalah 7. Nah, untuk pabrik 2 ke gudang B nilai distribusinya adalah 11. Dan pabrik 2 ke gudang C nilai distribusinya juga 11. Nah, sekarang lihat ke pabrik 3. Nilai distribusinya ke gudang A adalah 4. Ini 5. Dan ini 12. Dari mana dapat nilai-nilai ini? Dari nilai yang diketahui yang tadi kita sudah bahas. Biaya distribusi antara pabrik dan gudang. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menghitung rumus
FAM atau Vogel Approximation Method. Oke, berikutnya kita akan mencari langkah berikutnya ya teman-teman ya. Kita akan mencari nilai terkecil dari biaya distribusi. Maksudnya di sini kan ada 6, 8, 10. Nah, dari 6, 8, 10 langkah pertama yang kita akan cari adalah biaya terkecil. Berarti biaya terkecilnya adalah 8 dan 6. Nah, 8 dan 6 dikurangi. 8 kurangi 6 adalah 2. Nah, lanjut ke pabrik 2. Pabrik 2 dilihat nilai terkecilnya adalah 11 dan 7. 11 kurang 7 itu adalah 4. Nah, berikutnya ada 4, 5, dan 12. Tadi ini nilai distribusi 4, 5, dan 12. Berapa nilai terkecilnya? Ada 5 dan 4. 5 dikurang 4 adalah 1. Setelah kita sudah menentukan nilai terkecil dari pabrik, kita akan melihat nilai terkecil dari gudang. Ada 6, 7, dan 4. Oke, yang nilai terkecil adalah 6 dan 4. 6 kurang 4 adalah 2. Di sini ada 8, 11, 15. Berarti ada 8 dan 11. 3. Di sini ada 10, 11, dan 12. Nilai kecilnya adalah 11 dan 10. 11 kurang 10 adalah 1. Lanjut, ketika sudah dikurangi tadi nilai terkecil antara pabrik dan gudang, kita sekarang cari nilai terbesar dari 241 yang hasil pengurangan pabrik tadi dan hasil pengurangan gudang tadi. Berapa? Ternyata nilai terbesar adalah ini 4. Kenapa 4? Karena 21, 231 masih lebih kecil dari nilai 4, karena kita akan mencari nilai yang paling terbesar 4. Setelah itu kita lihat nilai 4 ini ditaruh di mana? Di nilai terkecil di antara biaya distribusi, berarti di kolom 7 ini. Nah, diisi apa di kolom 7 ini? Diisi biaya maksimal dari pabrik. Berarti nilai maksimalnya berapa tadi? 175. Jadi di sini ditulis 175. Nah, jika sudah ditemukan seperti ini, berarti sudah bisa dicoret. Berarti ini adalah nilai yang sudah maksimal. Kita coret tuh. Nah, setelah itu mengulang dari metode yang pertama, kita cari 2 nilai terkecil dari pabrik dan gudang. Diulang tadi. Sekarang lihat yang pabrik dulu. 6, 8, 10 masih tetap. 8 kurangi 2, ini ada 2. Terus karena ini sudah dicoret, kita tidak bisa hitung lagi, kita kasih nih tanda X. Nah, sekarang masuk ke sini 4, 5, 12 masih 1. Nah, sekarang ke gudang, karena ini sudah dicoret berarti tinggal 6 dan 4. 6 kurang 4 2. Sekarang masuk 8 kurangi 5 3. 10, 12 kurangi 10 2. Nah, di sini ketika sudah ketemu sini, cari nilai yang terbesar. 2, 3, 2, 2, 1. Berarti nilai yang terbesar adalah 3. Coret 3. Dicari nilai yang terkecil antara 8, 11, dan 5. Berarti 5 nilai maksimalnya adalah 100. Kita isi 100. Oke, lanjut sekarang dengan alur yang sama seperti tadi. Sekarang kita menghitung pabrik. 1 tinggal 6 sama 10. 10 dikurang 6 adalah 4. Lanjut ke pabrik 2. Pabrik 2 sudah maksimal tadi, sudah dicoret. Kita kasih tanda X. Pabrik 3 tinggal 12 dan 4. 8. Oke, gudang C dulu. Gudang C tinggal 10 dan 12, 2.
Gudang B karena sudah maksimal kita kasih tanda X. Gudang A tinggal 6 dan 4, berarti 2. Nah, dari sini kita bisa ketahui juga nilai terbesar dari yang sudah kita hitung ada angka 8. Nah, bagaimana cara mengisi angka 8 di sini? Tadi sudah saya terangkan di sebelumnya, di yang terkecil antara nilai distribusi 12 dan 4, berarti 4. Nah, berapa yang akan diisi di angka 4? Di angka 4 ini karena sudah ada nilai di atasnya sebesar 175, nilai 175 akan dimaksimalkan menjadi 200. Jadi kurang berapa? Kurang 20. Sebentar. Kurang 25. Jadi kita isi di sini 25. So, jadi untuk gudang A ini sudah bernilai maksimal sebesar 200. Kita coret. Nah, dengan metode yang sama untuk di pabrik A karena sudah 2 dicoret, tinggal tersisa nilai 10. Pabrik 2 sudah dicoret maksimal. Pabrik 3 tinggal 12 karena sudah dicoret 2. Sekarang ke gudang A. Gudang A sudah maksimal. Gudang B juga sudah maksimal. Nah, sekarang tinggal gudang C. Terlihat di situ ada nilai 10 dan 12, berarti 2. Nah, dari sini bisa dilihat berapa nilai terbesarnya adalah 12. Nah, di 12 ini karena sudah terisi antara 100 dan 25, berapa nilai untuk mencapai angka maksimal di angka 275. Berarti berapa? 150. Jadi 150 ini sudah bisa dicoret karena sudah maksimal di angka 275. Oke, lanjut. Di sini angka 10. Sorry, kameranya getar. Terus di sini udah maksimal, kita kasih tanda X. Di sini juga udah maksimal, kasih tanda X. Untuk di gudang A maksimal, kasih tanda X. Gudang B juga sudah maksimal, tanda X. Nah, di gudang C tinggal 1 kolom yang belum dioptimalkan, yaitu di distribusi, nilai distribusi 10. Nah, karena ada 2 yang sudah nilai terbesarnya 10 dan 10, kalau sudah menemukan nilai bersama nilai 10 dan 10, kita langsung isi aja di sini. Karena di sini nilai maksimal 150, kita isi 150. Nah, 150 maksimal ke gudang ke pabrik 1. Untuk ke bawahnya 150 ditambah 150, 300 itu sudah maksimal untuk ke gudang C. Jadi kita sudah bisa coret ini maksimal 150 dan ini juga di gudang C maksimal jadi 300. Nah, semua sudah terisi, maksudnya terisi sudah terhitung antara nilai distribusi, kapasitas pabrik, dan kapasitas gudang. Setelah itu kita akan menghitung nilai optimalnya. Setelah itu kita hitung yang sudah yang pertama 150 dikali 10. 150 dari mana? Dari kapasitas pabrik yang sudah ada isinya 150. Di sini 150 dikali 10. Ada teman-teman. 60 dikali 10 ditambah, kita cari lagi berapa? 175 dikali 7. Nih, 175 dikali 7.
Setelah itu ditambah 25 dikali 4. Ditambah berapa? 100 dikali 5. Ditambah 150 dikali 12. Oke, ada yang kelewat tadi. 175 dikali 7. Belum dimasuk. Oh, sudah. 50 10 157. Oke. Sama dengan 4025. Oke, jadi kesimpulannya nilai optimal dari distribusi kapasitas pabrik antara 1, 2, 3 dan kapasitas gudang maksimal 200, 110. Berapa sih nilai optimal untuk biaya distribusinya antara dua kapasitas di sini? Ternyata nilai optimalnya adalah 4025 untuk biaya distribusinya. Jadi sekian dan terima kasih cara menghitung rumus menggunakan FAM atau Vogel Approximation Method. Thank you.